Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita sekarang memasuki tentang penjelasan haraf khafad. Haraf khafad ditinjau dari dua aspek. Satu, dari segi i'rab. Semua haraf khafad itu fungsinya mengkhafadkan akhir kalimat isim atau menjerkan akhir kalimat isim. Baik nanti yang lafzon, contohnya fiddari ini disebutkan ri-nya, ro-nya itu diharokati kasroh. Yang takdiron marortu bil fata, ini kan ujung akhirnya, haraf akhirnya ini tidak diharokati, ini disebutnya takdir, hasilnya fatayi. Ada yang mahallan, mahal itu hanya menempati posisi isim yang dibaca jer. Kalau fi, haraf-harafnya disebutnya jar. Kalau ad-dari, yang dijarnya disebutkannya majrur. Ini contohnya bihi yang masuk pada isim dhamir. Bihi, ba ini haraf jar. Al-ha'u dhamirun. Ini menempati posisi isim yang dibaca jar. Contohnya seperti fiddari, seperti ad-dari. Begitupun ha. Itu. Terus ada yang ziyadah. Jadi penggunaan haraf jar tetapi hanya dijadikan haraf tambahan, gunanya untuk memperindah pembicaraan. Contohnya Zaidun biqaimin. Zaidun ini mubtada di tarkibnya. Zaidun utawi Zaid iku biqaimin, orang yang berdiri. Ini baknya tidak berfungsi kalawan. Tetapi meskipun tidak berfungsi, tetapi maksudnya baknya tidak dimaknai kalawan atau tidak dimaknai huruf jar, tetapi tetap ini masih tetap berfungsi mengharokati atau menkhafadkan kalimat setelah ba, yaitu lafadz qaimin. Lalu kita lihat dari sudut pandang makna. Ini sangat penting juga karena untuk menghasilkan suatu murad kalimah atau suatu kalimat, tujuan kalimat kita itu harus paham. Huruf jar min itu yang saya ketahui ada 8 makna, 8 fungsi. Satu, ibtida'ul ghayah. Ibtida'ul ghayah, permulaan atau start dari start. Contohnya ini awal ya, ini akhir. Nah, ini yang disebut ibtida'ul ghayah, garis start. Sirtu minal basrati, ini dimanai dari atau saking. Mulai, saya berjalan mulai dari Basrah. Terus ada yang tab'id, artinya sebagian. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu, itu awalnya lan tanalul birra. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di sini mimma ini aslinya min dengan ma ya. Ma ini si mausul. Cuman diidghamkan. Jadi menulisnya jadi mimma gitu. Lalu ada yang bayanul jinsi, menjelaskan jenis, min zahabin dari jenis emas. Ada min yang bermakna fi, berarti maknanya bukan saking lagi, tetapi di atau di dalam. Madza khalaqu minal ardi, apa yang mereka telah lakukan minal ardi, di dalam bumi atau di bumi. Jadi kalau dimaknai saking dari bumi, ini tidak cocok, tidak pas. Jadi apa yang dilakukan di bumi, berarti bermakna fi. Yang kedua, huruf ila itu ada 3 makna. Ada yang pokoknya intihaul ghayah. Intihaul ghayah itu ujung dari ujung, berarti garis finish. Itu kebalikan dari min. Contoh sirtul barihata ila akhiril lail, saya berjalan waktu malam sampai akhir malam. Akhir malam berarti begitu tong-tong subuh, masuk azan subuh, itu akhir malam. Ada juga yang musahabah bimakna ma'a, ada yang tabyin. Untuk an ada 8 makna. Kalau seandainya ada lebih, berarti ya bacanya sudah banyak. Ini yang kami ketahui 8. Cuman kami tulis sebagian saja untuk mempercepat. Tinggal dicari nanti itunya. Saya hanya menunjukkan saja.
Yang pertama, makna an itu makna pokoknya adalah mujawazah, menjauh, menjauhi atau menjauhi dari yang dihafadkannya. Ramaitu sahma anil qausi. Ramaitu saya memanah, anil qausi jauh. Biasanya kalau bahasa kita di pesantren, adoh, jauh dari busurnya, panah jauh dari busurnya. Itu kan menjauh, itu. Lepas dari busurnya, itu an. Ada juga an yang bimana ala, isti'la, mayyabkhal fa inna mayyabkhal an nafsi. Ini kalimat an nafsi, orang yang bakhil, sesungguhnya orang yang bakhil itu sesungguhnya telah bakhil atau telah pedit atas dirinya, bukan dari dirinya. Itu bukan, karena tidak akan cocok kalau an itu menjauh. Sedangkan orang yang pedit kan kepeditan itu ada di dalam dirinya, berarti ala di atas dirinya. Ada juga yang bimana ba bermana berarti nanti bermana ilsok dengan. Wama yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Jadi bukan jauh dari hawa nafsunya, bukan saking hawa nafsunya, tapi anil hawa di sini, an di sini bimana ilsok berarti kalawan, berarti dengan hawa nafsunya, itu berarti bihi. Ini an ini bermakna ba. Ala itu ada 8, termasuk makna pokoknya adalah isti'la, di atas. Wa alal fulki tuhmalun, wa alal fulki di atas perahu, tuhmalun kalian dibuat atau dibawa. Ada juga yang bimakna fi, ala hinin, di waktu, bukan di atas waktu, berarti di dalam waktu. Ada yang bermakna lam ta'lil, alasan, walitukabbirullah, kalian bertakbirlah karena apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Lanjut fi itu ada 8, saya tulis 3 di sini. Makna pokoknya adalah zorfiyah, di atau di dalam. Al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi. Berarti di dalam kendi kan air, berarti di dalam kendi itu air. Fil kuzi. Ada juga fa itu bermakna sababiyah, disebabkan. Contohnya dakhalat imra'atun naro fi hirratin. Perempuan masuk neraka fi hirratin. Ini kalau dimaknai fi yang bimakna zarfiyah tidak akan cocok. Perempuan masuk neraka di dalam kucing. Tidak akan cocok. Yang cocoknya ini adalah sebab. Berarti perempuan masuk neraka fi hirratin disebabkan membunuh kucing atau disebabkan kucing. Juga ada yang isti'la. Yang isti'la bermakna ala, berarti fi judu'in nakhli. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Akan disalib di atas dahan-dahan kurma itu. Jadi kalau dimaknain di dalam, maknai dzarfiyah tidak cukup masa disalib di dalam pohon. Tidak, kan berarti di atas. Rubba ada 2, ada taklil, ada taksir. Taklil itu menyedikitkan. Contohnya rubba rojulin. Dan ini rubba itu ada yang menyebutkan, ini bukan menyebutkan, rubba ini adalah alamatun nakiroh. Alamat nakiroh. Jadi setiap kalimat yang dimasuki rubba itu sudah pasti isim nakiroh. Dan kalimat yang dimasuki rubba itu ditarkib menjadi mubtada. Rubba rojulin, kidik banget utawi wong lanang. Nah ini rubba ini dijadikan mubtada, berarti ini i'rabnya adalah i'rab mahallan. I'rab mahallan, khofarnya secara mahal karena aslinya kan rojulun. Cuman didahului oleh rubba, tetap berfungsi meskipun masuk pada mubtada, tetap rubba itu berfungsi menjairkan karena rubba huruf jar. Begitupun yang bawah. Ba ini juga paling banyak, ini ba paling banyak maknanya. Saya hitung ada sampai 13. Yang salah satu mana pokoknya ilsok, nempel atau bertemu. Marortu bi Zaidin, saya lewat bertemu dengan Zaid. Ada juga yang tab'id, sebagian berarti bermakna min. Aina yashrabu biha ibadullah. Ini sebagian aina yashrabu,
ibadullah, abdi-abdinya Allah atau makhluk-makhluknya Allah meminum dari sebagian mata air. Jadi tidak meminum nempel di atas mata air, ini sebagian. Ada kaf. Kaf itu terhitung ada 3, saya sebutkan 2. Satu tasbih yang pokoknya menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya Zaidun kal badri, Zaid seperti bulan purnama. Ini menyamakan Zaid dengan bulan purnama, dengan apanya? Mungkin saking gantengnya Zaid atau apa itu. Nanti ada wajah sabahnya, nanti ada pembahasannya. Juga 2, ada kaf yang bermakna taukid, memperkuat. Contoh ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa tidak ada, iku kamitslihi sepadane Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, apa syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Ini tidak boleh, kap ini tidak boleh dimanai. Laisa ora ono iku kamisli kaya sepadane Allah. Seperti Allah, tidak boleh. Ini kapnya harus dibuang karena kap ini hanya fungsinya litaukid. Jadi kap ini ziyadah atau kap ini fungsinya hanya ditaukid bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Jadi pasnya laisa ora ono iku kamisli sepadane Allah, yang seperti Allah. Itu tidak boleh laisa kamisli kaya sepadane Allah, tidak boleh pakai kaya. Kaya itu seperti, bukan kaya orang kaya, ini bahasa Jawa ya. Seperti kan gitu. Jadi nantinya kena nafi isbat nantinya. Gitu. Terus yang terakhir lam, ada satu lil milki, kepunyaan. Al malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Ya segitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Ini saya sebutkan apa ini meskipun tidak semuanya. Saya itu hanya membuka bahwa satu kalimat bahasa Arab itu banyak artinya. Seperti itu. Jadi kita harus semangat baca dan baca seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.